Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah kisah yang diceritakan oleh teman korban PKI yang dihabisi oleh tentara. Entah kebenaran atau tidak, semoga ada perbandingan. Suatu pagi 1 Oktober tahun 1965 di sebuah rumah sakit di Bumiayu, Jawa Tengah, suasana tenang, semua berjalan seperti biasa. Seorang menteri yang juga kepala rumah sakit Bumiayu sedang berjaga-jaga. Laki-laki ini juga aktivis Partai Komunis Indonesia. Tiba-tiba masuk berita ada kekacauan di Jakarta yang konon dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia. Orang bertanya-tanya, benarkah kalau nasional memberontak seharusnya telegram rahasianya menyebar ke daerah-daerah? PKI adalah partai keempat terbesar di Indonesia ketika itu. Tidak ada pemberitahuan apa-apa, artinya memang tidak niat untuk memberontak. Tapi siapa yang percaya propaganda TNI pro Soeharto cepat menyebar. Berita televisi dan radio disensor ketat. Media cetak dibrandel habis-habisan. Di alun-alun Bumiayu tertulis tulisan besar, bunuh 3M, Munadi, Muntoyib, Munadar. 3 nama yang disebut tadi adalah 3 tokoh atas PKI di sana. Mereka juga menjadi tokoh Front Nasional Jawa Tengah. 3M tersebut kemudian menjadi orang buronan nomor 1 di Bumiayu dan sekitarnya. Padahal mereka tidak pernah berusaha kabur, melarikan diri, ngumpet atau menghilangkan jejak. Mereka hanya kaget ketika kemudian melihat massa yang memburu mereka, seolah-olah mereka adalah pesakitan yang harus segera dilenyapkan. Sementara di alun-alun teriakan massa anti PKI yang didukung ABRI sudah semakin kalap. Tak hanya seruan bunuh, tapi sudah gantung, bakar, dan hancurkan. Suasana yang menegangkan untuk 3M dan keluarganya. Apalagi kemudian massa bergerak menangkap dan menghakimi orang-orang yang dianggap berafiliasi ke PAI. Seorang perempuan berumur 14 tahun masuk daftar yang wajib ditangkap lantaran ketika 17-an di desanya menyanyikan lagu Genjer-Genjer. Seorang perempuan lain ditangkap dengan kasar karena bergabung dengan Gerwani. Padahal Gerwanilah organisasi perempuan yang benar-benar memperjuangkan perempuan dengan segala haknya. Tetapi siapa peduli? 3M akhirnya ditangkap tentara. Semua harta benda, buku-buku, rumah dinas, motor HD, surat-surat, dokumen, foto-foto disita. Semua anggota yang berbau Gerwani, BTI, Lekra, PKI, Front Nasional Pemuda Rakyat, GMSI ditangkap tanpa terkecuali. Semuanya di bawah todongan senjata, dipaksa dengan kasar ke atas truk yang anehnya sudah tersedia komplit dengan cepat. Salah satu 3M namanya Munandar dengan tangan terikat naik ke atas truk dengan sekitar 100-an orang. Ada yang dikenalnya, ada juga yang tidak. Semuanya dengan wajah yang resah, tetap bertanya-tanya tentang apa yang terjadi. Mereka semua dibawa ke arah Purwokerto. Anehnya dibawa ke daerah Alas Roban yang waktu itu masih banyak di daerah selatan Jawa Tengah. Munandar mengatakan, ketika di atas truk kami semua dengan tangan terikat dibawa ke hutan di daerah Purwokerto. Kita tidak tahu apa yang akan dilakukan tentara-tentara itu. Pokoknya pasrah saja. Munandar melanjutkan, rupanya slogan 3B, bui, buang, bunuh yang berlaku di kalangan politisi waktu itu masih terasa di dada. Setelah sampai di Purwokerto, satu persatu tawanan itu diturunkan di sebuah hutan yang lebat dan jauh dari kehidupan. Beberapa tentara tampak mengokong senjatanya, sebagian lagi sibuk mengingat jempol ketemu jempol. Maksudnya adalah itu sebagai tanda tawanan itu harus dilenyapkan. Satu persatu dipanggil dan disuruh berjalan ke arah dalam hutan sambil menembaki. Satu persatu tawanan itu roboh dengan darah menetes di punggung atau kepala bagian belakang. Mereka ditembak dari belakang. Setelah terjungkal, mereka dibiarkan menumpuk begitu saja.
Ada sekitar 50-an orang yang sudah ditembaki mati oleh tentara-tentara yang anehnya menurut Monandar masih bisa tertawa meski kemudian menampar dengan popor. Ketika tawanan itu bertanya, "Mengapa kami ditembaki mati?" Jawab tentara, "Ini perintah." Entah perintah dari siapa, mereka tidak menjawab. Ketika sampai di Monandar berdetak keras ketika namanya dipanggil oleh tentara yang memegang senjata. "Ayo kamu jalan ke sini," perintahnya dengan kasar. Sebelumnya Monandar juga menahan gemuruh ketika satu persatu teman dan orang-orang yang bersamanya tewas di depan matanya. Kedua jempol Monandar diikat erat. Turun dari truk perlahan tapi terpaksa cepat lantaran dipopor punggungnya. Beberapa barisan di depannya sudah ditembak dan lagi-lagi ditumpuk begitu saja seperti bangkai. Satu barisan lagi Monandar akan dapat giliran ditembak, tapi tiba-tiba tentara yang kasar itu menerima perintah lewat radio. Samar-samar Monandar mendengar eksekusi dihentikan dan di Nusa Kambangan. Kemudian Monandar ditempatkan di daerah Permisan dengan nomor registrasi penjara 4493 di pulau yang tahun 65-an masih benar-benar hutan lebar ini. Monandar mendengar banyak kisah pilu yang mengejutkan. Pembunuhan itu terjadi merata di seluruh Jawa. PKI dan orang yang di PKI-kan diburu seperti hama wereng yang seharusnya dimusnahkan di sawah. Inilah sejarah kelam yang pernah terjadi di Indonesia. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.